Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mempelajari sedikit dari bab yang pertama min kitabi adabi tilawatil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Qala sendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sing sapa wonge iku qira'a maca sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an tsumma ra'a mongko nuli yakini sapa man yakin nek anak hadan ing sak temene wong siji iku utia wis den paringi sapa ahad den paringi afdhala ingkang luwih utama bandingane mimatin bang saking barang utia kang wis den paringi sapa man ing ma ay min qiraatil Qur'an. Nek ngono faqad istasyghara mongko temen-temen milang-milang cilik sapa man ngremehake ma ing barang azama kang wis ngegungake hu ing ma Allahu sapa Gusti Allah Ta'ala halimulur Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min syafi'in ora ana utai perkara kang nyafaati iku afdhalul luwih utama apane mangzilatan pangkate indallahi ing dalam ngersane Allah minal Qur'ani tinimbang saking Al-Qur'an. La nabiyun ora iku nabi wala malakun lan ora malaikat wala ghairuhu lan ora liyane malaikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati utawi luwih utamane ibadahe umat ingsun iku qiraatul Qur'ani maca Qur'an. Dari hadis-hadis di atas kita bisa simpulkan bahwasanya Al-Qur'an adalah satu-satunya mukjizat Allah yang paling agung yang diberikan kepada makhluk teragung yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keagungan Al-Qur'an, kemukjizatan Al-Qur'an tidak akan pernah tertandingi oleh apapun dan selalu terjaga mustamirun ila yaumil qiyamah. Dalam surat Yunus 57 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran sebagai pembelajaran, penyembuh penyakit di dalam hatimu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran adalah sumber segala macam bidang keilmuan. Al-Quran juga merupakan pedoman hidup dan solusi bagi semua problematika kehidupan manusia. Al-Quran juga obat untuk segala macam penyakit. Al-Quran adalah satu-satunya obat yang tak akan pernah membuatmu overdosis. Al-Quran adalah penerang untuk jiwa, penerang kalbu. Karena hati itu memerlukan cahaya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Faqila wa ma jala'uha ya Rasulullah? Apa obatnya wahai Rasul? Beliau menjawab, qiraatul Qur'an wa dzikrul maut. Penawar untuk hati yang berkarat adalah membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Dan Allah juga tidak akan mengazab hati yang di dalamnya ada Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi, innallaha la yu'adzibu qalban fihi wi'a'un lil Qur'an. Dan hati yang bercahaya, hati yang bersinar tidak akan pernah salah mencintai. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana yuhibbul Qur'an
fahuwa yuhibbullaha wa rasulah. Jika hati seseorang telah mencintai pada Al-Quran, maka cukup untuk menjadi satu bukti bahwa dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan tak butuh banyak alasan seorang pecinta untuk berjumpa dengan yang dicintainya, cukup dengan satu kata, yaitu rindu. Sebagaimana orang-orang yang memudawamahkan membaca Al-Quran seminggu khotam menyebut dengan istilah fami bisyauqin, mulutku penuh dengan kerinduan. Saya teringat dengan satu syair yang sering dibacakan oleh Pak Yai saat ngaji dulu. Kadzdzaba manidda'a mahabbati idza jannal lailu ghaba anni. Sungguh pendusta orang yang mengaku cinta kepadaku, tapi jika malam tiba dia pergi jauh meninggalkanku dan terbuai dalam mimpi indahnya yang syahdu. Maka betapa malunya kita ketika kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi kita selalu melewatkan malam-malam kita dengan tanpa menderes Al-Quran. Atau kita masih terpaksa untuk deres Al-Quran. Atau bahkan deres Al-Quran kita hanya di bulan Ramadan saja. Wa qala Anas bin Malik, rubatalin lil Qur'an. Rubatalin pirang-pirang utawi wong kang maca lil Qur'ani maring Qur'an, wal Qur'anu utawi Qur'an iku yal'anu nglaknati apa Qur'an hu ing talin. Banyak sekali pembaca Al-Quran yang Al-Quran melaknat kepada pembaca tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Karena Al-Quran yang dibacanya tidak menembus ke dalam kolbunya. Sebagaimana yang dingendikakan Kanjeng Nabi, wa yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran dan Al-Quran tidak sampai melewati batas kerongkongannya. Al-Quran tidak menembus ke dalam kolbunya. Kita ingat bagaimana terbunuhnya Sayyidina Ali di tangan seorang Abdurrahman ibnu Muljam. Penghafal Al-Quran, motivator penghafal Al-Quran yang dikaruniai suara yang bagus dan merdu, lisan yang fasih saat melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Dia membunuh Sayyidina Ali dengan pedangnya yang sudah dibubuhi racun dan tanpa henti memekikkan takbir, karena dia menganggap bahwa itu adalah perbuatan jihad fisabilillah yang dengan itu ia akan menjadikan bekal untuk menghadap kepada Allah di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Karena Al-Quran yang dibacanya tidak menjadikan rahmat di hatinya, karena Al-Quran tidak sampai menembus ke dalam hatinya. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita pelajari, Al-Quran yang kita baca menjadikan satu sebab Allah menjadikan tambah mahabbah dan rahmat pada hati kita. Sebagaimana setiap kali kita selesai membaca Al-Quran, kita membaca doa, Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran yang kami baca. Sayangi kami sebab Al-Quran yang kami hafal, ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Al-Quran yang kami pelajari, Al-Quran yang kami baca sebagai penuntun pembimbing kami untuk menuju hidayahmu, menuju cahaya dan rahmatmu, ya Allah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Ya Allah, ingatkan kami bila ada ayat-ayat-Mu yang kami lupa dari hafalan kami. Dan ajarkan apapun yang kami tidak tahu dari Al-Quran, ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa
Dan karuniakan kami agar kami bisa membaca Al-Quran di setiap penghujung malam dan siang. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dan jadikan Al-Quran sebagai hujjah, alasan yang menyelamatkan kami di hadapan-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan Al-Quran yang kita pelajari mudah-mudahan menjadi satu sebab selamatnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan terima kasih. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma ihtina syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.